Apa sih ataraksia? Kalau di stoikisme, ataraksia itu pengendalian diri dan penerimaan hal-hal yang berada di luar kendali. Yang kita kontrol, bisa kita kontrol ya kita kontrol, yang tidak bisa ya kita terima saja. Yang dalam kuasa kita ya kita urusi, yang di luar kuasa kita pasrahkan. Jadi ini gaya stoik. Dulu kita berkali-kali pernah bahas ini. Jadi kalau ingin tenang, mari kita urusi yang dalam kuasa kita saja. Jangan ngurusi yang di luar kuasa kita. Misalnya wataknya orang lain, itu kan di luar kuasa kita. Sulit kita mengontrolnya. Tapi kalau watak kita sendiri, kita bisa mengontrolnya. Respon kita terhadap kelakuan orang lain itu dalam kuasa kita. Tapi kelakuannya orang lain itu ya di luar kuasa kita. Kalau kita sadar seperti ini, nanti hidup kita lebih tenang. Menarik kalau teman-teman mencermati, baik dalam stoikisme maupun epikureanisme ada istilah ataraksia. Nanti ada lagi satu aliran skeptisisme. Skeptisisme itu salah satu tokohnya juga gurunya Epikuros, namanya Philo. Kalau Philo juga punya pandangan skeptik dan juga punya pandangan ataraksia. Apa sih ataraksia? Kalau di stoikisme, ataraksia itu pengendalian diri dan penerimaan hal-hal yang berada di luar kendali. Yang kita kontrol, bisa kita kontrol ya kita kontrol, yang tidak bisa ya kita terima saja. Yang dalam kuasa kita ya kita urusi, yang di luar kuasa kita pasrahkan. Jadi ini gaya stoik. Dulu kita berkali-kali pernah bahas ini. Jadi kalau ingin tenang, mari kita urusi yang dalam kuasa kita saja. Jangan ngurusi yang di luar kuasa kita. Misalnya wataknya orang lain, itu kan di luar kuasa kita. Sulit kita mengontrolnya. Tapi kalau watak kita sendiri, kita bisa mengontrolnya. Respon kita terhadap kelakuan orang lain itu dalam kuasa kita. Tapi kelakuannya orang lain itu ya di luar kuasa kita. Kalau kita sadar seperti ini, nanti hidup kita lebih tenang. Ada orang kurang ajarnya luar biasa. Ya biar saja dia kurang ajar, yang penting saya tidak terpengaruh kok. Nah, ini kita lebih tenang. Ini pernah kita jelaskan dulu di banyak sesi tentang stoikisme. Kemudian yang kedua ada skeptisisme. Skeptisisme itu dari Philo dan kawan-kawan, ataraksia untuk kita bisa tenang adalah jangan menilai hal-hal yang tidak pasti. Jadi menilai hal-hal yang tidak pasti itu kan kita sering, tiap hari pekerjaan kita itu kan menilai. Segala yang berhubungan dengan manusia, dengan humaniora itu sebenarnya banyak yang tidak pasti. Kalau kita pastikan, biasanya nanti kita gelisah. Jadi, misalnya, ini boleh enggak? Ya biasanya jawabannya ini bisa boleh, bisa tidak. Segala yang tentang manusia itu secara umum memang vonisnya adalah tergantung. Tidak ada yang pasti. Uang banyak, bahagia enggak? Tergantung. Tidak mesti juga. Lebih bahagia kalau uangnya sangat banyak. Tidak, ya banyak orang yang uangnya sangat banyak malah masalahnya berkali lipat daripada kita yang tidak punya uang. Jadi kalau kita yang tidak punya uang kan simple, kita tidak mikir macam-macam. Yang kita pikirkan cuma satu, gimana caranya punya uang. Kalau yang uangnya banyak mikirnya neko-neko itu kan mau dipakai ini, tidak cocok dipakai itu, tambah panjang pikirannya. Jadi tidak mesti juga. Punya pasangan cakep, bahagia enggak? Tergantung juga. Ya kadang-kadang malah lebih bahagia pasangan yang enggak terlalu cakep. Pasangan cakep tiap hari kamu mikir, galau ini jangan-jangan tak tinggal ngaji di luar digodain orang. Jangan-jangan kamu cepet tua.
Karena khawatir terus. Coba pacarmu biasa-biasa saja, cenderung jelek, kamu santai. Enggak, kamu enggak khawatir digoda orang. Alah Pak, tenang saja, aman. Enggak mungkin ada yang mau goda. Nah, itu kan enggak terbayang oleh kita. Itu kata Viro, banyak yang tergantung kok. Jadi teman-teman yang jurusan kuliahnya humaniora, kalau pas ujian kok enggak bisa jawab saja tergantung. Itu kan bisa tergantung. Kalau begini mesti bagus, nggak tergantung Pak, orangnya sehat apa enggak. Kalau orangnya enggak sehat ya enggak. Oh, ada gantungannya banyak. Jadi itu kata Viro. Kalau kita paham rumus ini, kita tenang. Kita tidak mudah kaget, kita tidak mudah galau. Ya memang tidak pasti hidup manusia itu. Nah ini gaya kedua. Ada gaya ketiga yang kita pelajari ini, Epikureanisme dari Epikuros dan kawan-kawan. Menghindari sakit dan menikmati hidup secara sederhana. Jadi ataraksianya Epikureanisme itu batin tenang, bebas dari kecemasan, dan hidup damai. Syaratnya 4. Ataraksianya Epikureanisme itu, yang pertama tadi sudah disebut ya, sederhana dan jangan berlebihan. Nanti ada uraiannya di belakang. Yang kedua, punya sahabat, teman, untuk berbagi, saling mendukung, saling menasehati, dan lain sebagainya. Ini hidup kita akan lebih stabil. Ketika kita sadar, apapun yang terjadi dengan diriku, ada teman yang menemaniku, mensupportku. Ini hidup lebih tenang. Kemudian rasional. Jadi hidup lebih rasional itu menenangkan. Nanti sampai ke belakang kita menjelaskan ini nanti. Kemudian hidup yang alamiah. Nanti beliau mengkritik keras orang yang cemas dengan kematian. Kematian itu alamiah saja, ngapain kita takut mati? Orang yang takut mati itu tidak pinter, kata Epikuros. Karena kenapa? Waktu kita mati itu kan kita tidak sadar. Kalau kita tidak sadar, ya kita takut apa? Sesuatu yang tidak bisa kita sadari. Nanti ada uraiannya di belakang. Jadi ini malam hari ini kita fokus ke hidup tenangnya atau ataraksianya. Gimana sih kita bisa hidup tenang versinya Epikuros?